Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, bersama Radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Angel yang ada di Semarang. Kembali lagi pada saudara Angel ya, mudah-mudahan saudara Angel mendengarkan langsung. Kalau memang Anda tidak sempat adanya, Anda bisa melihat konten-konten yang ada di Ayah Sadam ya. Kebetulan kami di sini posisi ada di studio alam. Tadi baru saja hujan. Sekarang alhamdulillah sudah terang kembali dan cahaya matahari cukup menerangi adanya di lingkup kami. Kembali lagi saudara Angel yang ada di Semarang. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung. Lebih Abdullah akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara, karena dengan acara Anda di YouTube cukup banyak membantu kemaslahatan kebaikan banyak orang, Bung Jepri. Karena banyak orang membutuhkan figur seperti Anda adanya. Jadi kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri. Ini memang kebetulan sudah 8 tahun, Bung Jepri. Saya itu sudah 1 bulan, Bung Jepri, dimimpikan hingga sampai 1 bulan penuh. Dulu pernah saya kerja di suatu tempat percetakan. Pada saat itu kan saya mendapatkan kepercayaan dari bos. Katakanlah senior lah seperti itu, Bung Jepri. Walaupun saya terus terang waktu itu masih baru. Karena dengan adanya saya di situ, omsetnya makin kencang, Bung Jepri. Karena saya memang di situ saya dituntut untuk promo. Alhasil hitungan hari, Bung Jepri, karena saya banyak gaul dan banyak kenalan, saya banyak pelanggan, Bung Jepri. Nah, kita kembali masalah tata kerja, Bung Jepri. Di satu perusahaan itu kan ada manajer, ya. Manajer itu kan kebetulan masih keluarganya bos. Nah, saat itu saya orang paling disegani lah dari seluruh karyawan yang ada, termasuk si manajer itu sendiri, karena dia senang adanya saya, figur seperti saya, bisa membantu adanya omset lebih bagus katanya gitu, jauh dibanding dengan sebelum adanya saya. Lama-lama, kurang lebih 3 bulan Bang Ali, Bung Jepri, si manajer itu menyalahgunakan, Bung Jepri. Kebetulan saya di sini kan memang posisinya sering memberikan laporan hasil omset per hari, Bung Jepri. Dalam 1 minggu itu selalu memberikan buku-buku harian dalam 1 minggu. Setiap minggu saya datang ke bos untuk memberikan laporan, masukan-masukan dalam 1 minggu. Awalnya dalam 1 bulan sampai 3 bulan lancar, Bung Jepri, apa adanya. Setelah 3 bulan ke sana, si manajer itu berubah. Nah, si bosnya kan tanda tanya, pasti nanyanya ke saya. Bang, katanya omsetnya lebih kencang. 3 bulan kemarin bagus, sekarang kok beda, Bang? Turun. Nah, di situ saya kaget. Akhirnya saya bingung, gimana ya? Saya mau membicarakan manajernya, orangnya dia, nanti sama aja saya melecehkan keluarganya. Tapi saya kembali lagi, tarik kembali, Bung Jepri. Saya harus profesional. Apa kata bos? Saya percaya bos orangnya baik. Orangnya kebapaan, bisa mendidik anak buah seperti itu, Bung Jepri. Tapi ini beda, manajernya walaupun saudara, wataknya beda banget, Bung Jepri. Jauh sekali. Beda dengan bos. Disitulah akhirnya apa? Karena tekanan-tekanan itu merasa nggak enak. Saya punya inisiatif, Bung Jepri. Seluruh karyawan secara pribadi, Bung Jepri, di belakang layar, suruh memegang buku, bikin catatan, masukkan per hari. Nanti pada saat saya membawakan buku laporan 1 minggu sekali itu dari manajernya itu, nanti si bos akan tahu
Si bos akan memegang laporan-laporan dari seluruh karyawan yang ada dan nanti dicocokkan dengan laporan dari manajer tersebut. Disitulah ada keganjalan, Bung Jepri. Lantas saya dipanggil lagi. Ini gimana sih? Laporan yang benar dari karyawan bagus. Memang naik terus nih omset. Tapi kenapa laporan dari manajer jauh 50% ke bawah? Nah, disitulah saya langsung kembali membicarakan kepada bos. Bos, saya sebetulnya mau ngomong langsung bisa sih. Tapi saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau saya membicarakan, manajernya adalah saudara bos. Nanti saya nggak enak sama bos. Di satu sisi saya juga berpikir kembali, saya harus kerja profesional. Karena saya mengetahui adanya. Dialah biang kerok daripada semua ini. Yang korupsi adalah dia, tidak ada yang lain. Nah, sejak itulah Bung Jepri, waktu si bos tanpa pengetahuan saya dia cekcok dengan manajernya kan masih saudara. Si bos pergi, saya jadi sasaran Bung Jepri. Dimaki-maki habis-habisan sampai hampir dicekek. Saya cuma batin Bung Jepri. Padahal memang dari awal saya kerja di situ saya udah membaca bahwa dia tuh hatinya beda dengan bos. Jauh banget pokoknya dah. Ya katakanlah penyakit hati gitu Bung Jepri. Padahal dia kalau sering nyakitin saya Bung Jepri. Ada aja ujiannya. Misalnya dia pulang keserempet mobil lah. Dia pas lagi makan bakso pingsan lah. Macam-macam Bung Jepri. Asal dia nyakitin saya begitu Bung Jepri. Karena saya ikhlas di hadapan Allah Bung Jepri. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya juga demi kebaikan. Sekalipun dia jahat, saya tidak pernah bicara apa-apa. Tapi kan ketahuan juga dari bos masalah laporan-laporan itu Bung Jepri. Nah, kembali lagi pada masalah saya pribadi. Ini kan bicara udah masa lalu Bung Jepri. Karena sudah cukup lama bertahun-tahun. Saya mendengar waktu itu sebelum 1 minggu setelah beliau meninggal katanya lumpuh. Dapat kabar dari teman, satu karyawan. Isi ini kan meninggal manajernya kata gitu. Nah, setelah itu saya cuma doain aja lah yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menerima jasadnya, saya bilang gitu Bung Jepri. Pada saat saya setelah mendapatkan kabar itu 1 bulan ke depan, saya dimimpikan Bung Jepri. Saya di alam sana Bung Jepri. Dia lagi disiksa Bung Jepri. Tangannya dipotong dua-duanya. Dia hanya merintih dan menangis. Disaksikan oleh saudara-saudaranya. Kan saya apal Bung Jepri. Saudara-saudaranya kenal saya semua, orangnya baik-baik. Cuma dia doang. Saudaranya cuma menghibur, mensupport. Sabar ya, sabar. Dan suaminya waktu itu juga sedang disiksa. Suaminya hanya menangis menyesali perbuatannya. Karena dua-duanya sama penyakit hati Bung Jepri. Tapi objeknya adalah si manajernya itu istrinya adalah kakaknya bos. Pada saat penyiksaan tangannya diputus dalam mimpi saya Bung Jepri, dia diangkat oleh suaminya. Suaminya juga dalam kondisi penyesalannya yang sangat-sangat dalam, menangis. Si istrinya udah pingsan karena dalam kondisi tangan terputus. Jadi dalam mimpinya saya seperti itu terus Bung Jepri. Saya melihat dia sedang disiksa dari nerakanya seperti itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Langkah apa yang harus saya jalanin? Kenapa saya kok selalu bermimpi sama dia? Padahal pada sebelumnya kita sudah lepas. Tidak kerja di situ lagi. Dan gak ada apa-apa. Kabar, berita, mimpi juga kagak. Cuman pas lagi terakhir kali 1 minggu setelah dia meninggal baru ada yang ngabari saya teman satu pekerjaan. Nah disitulah saya langsung sebulan kemudian kok saya tiba-tiba dimimpikan dia Bung Jepri. Itu yang perlu saya pertanyakan Bung Jepri. Kok mimpi saya seperti itu? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Semarang, Pak Solo tadi ya. Saudaraku, mudah-mudahan Anda tetap tegar ya dalam menghadapi semua ini. Kita ambil hikmahnya saja. Terus terang saja, menurut riwayat kronolog yang Anda bicarakan melalui atensi, saya sudah cukup memahami adanya.
bahwasanya figur-figur orang seperti itu memang yang memiliki penyakit hati. Emang agak sulit, tidak secepatnya dia sadar atau bertobat atau dia menyadari kesalahannya. Jadi kalau orang sudah termasuk di lingkup penyakit hati, tidak cepat untuk mengubah diri. Kecuali Allah memberikan satu hidayah, itu baru bisa cepat. Jadi kita sebagai lawan orang yang seperti itu memang harus berbesar hati. Sedangkan Anda merasakan Anda dicekek, Anda disakiti tanpa alasan apapun, karena mungkin Andalah sehingga bos itu mengoreksi adanya pendapatan, sehingga pernah cekcok dengan manajernya hanya menuntut kepada Anda karena ada orang yang berpengaruh masalah omset ya, karena Anda lebih tahu. Sehingga dengan adanya ide-ide Anda kepada karyawan yang ada, disitulah terjawab. Pendapatan yang benar adalah laporan dari karyawan daripada laporan dari dia, kan seperti itu. Kalau kita kembali kepada masalah Anda mimpi, memang karena satu objeknya adalah Anda, dia punya kesalahan banyak pada Anda. Jadi kembali lagi pada saudaraku yang punya atensi ya, Anda harus ikhlas ya, karena beliau sudah meninggal. Doakan yang baik saja, mudah-mudahan Allah menerima jasadnya dan diberi kemudahan, ditempatkan di tempat yang layak di surganya Allah, seperti itu. Soal masalah dia punya kesalahan saat masa hidupnya, itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita tidak pernah rugi kalau mendoakan orang baik. Dengan tujuan baik, Anda yang mendapatkan pahala seperti itu ya, insya Allah. Jadi yang pertama, dia ada satu penyesalan. Tapi karena orang sudah meninggal ya, itu sudah tidak waktu lagi. Yang kedua, yaitu Anda tetap mendoakan dia saja. Insya Allah kalau masalah itu Anda tidak ada masalah. Itulah letak yang Anda ketahui adanya dia di sisa, tangannya diputus karena pada masa hidupnya Anda tahu sendiri korupsi. Seperti itu ya. Demikianlah untuk saudaraku yang ada di Jawa sana, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Atas mimpi Anda, semoga Anda tetap istiqomah dan tetap tawadu, dan doakan orang-orang yang pernah menyakiti Anda ikhlas di hadapan Allah, insya Allah. Anda yang beruntung, bukan orang tersebut. Sekalipun orang yang sudah tidak ada, Anda tetap ikhlas dan doakan dia, insya Allah. Selamat dunia akhirat. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama. Dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.